Halo geng, balik lagi bersama saya Barka di channel saya Barka yang tigang belakang. Oh, hari ini benar-benar lagi nggak ada kegiatan sama sekali. Atau anak-anak modern itu bilangnya gabut. Gila nggak tuh Barka gabut. Nah, jadi emang lagi nggak ada kegiatan ya, nggak ada kerjaan. Jadi saya memutuskan untuk ke kebun paman ke sini sambil lihat-lihat di daerah sini. Mungkin ada sesuatu yang harus dikerjakan dan lain-lain. Ternyata emang nggak ada. Terus akhirnya saya berpikir untuk membuat konten tentang berlatih, berlatih dan berlatih. Karena kemampuan itu ya, kemampuan tanpa diasah itu akan menjadi tumpul, sama seperti pisau. Mungkin sekarang juga saya sekalian berlatih, saya akan merawat perkakas yang saya punya, gear-gear yang saya punya, seperti mengasah-ngasah pisau, terus mengecek alat-alat, mungkin ada yang hilang dan lain-lain. Terus mudah-mudahan dengan konten ini kalian bisa jadi bahan untuk berlatih juga. Nanti saya rencananya tuh mau berlatih tentang teknik perapian lagi yang sempat saya pelajari di waktu dulu. Saya akan berlatih lagi di sini, mengulang lagi dari awal. Ya karena itu kalau misalnya kita lagi berkegiatan terus kita merasa sudah bisa, terus tanpa latihan tanpa apa, ketika kita di lapangan ternyata kita kesulitan. Nah, jadi untuk menghindari itu saya akan berlatih lagi teknik perapian yang dari dulu pernah saya pelajari. Ya mungkin ini bisa bermanfaat juga untuk kalian bisa berlatih lagi. Dan di sini saya punya kayu kering, ini akan menjadi media alat untuk membuat perapian, mungkin teknik bow drill kali ya, bow drill lagi. Terus nanti kalau misalnya masih ada waktu, sekarang udah sore, kalau misalnya ada waktu saya mempelajari lagi teknik-teknik yang lainnya, mungkin tentang fire roll atau misalnya apa. Mudah-mudahan ada waktu. Nah, jadi sekarang selain saya akan merawat alat, terus mengecek, saya juga akan berlatih. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video saya sampai akhir. Nah, sekarang saya akan membuat stick untuk bow drillnya. Saya menggunakan kayu yang kering dan lurus seperti ini. Setelah sudah lumayan terbentuk seperti ini, mungkin nanti saya akan lebih dirapihkannya menggunakan alat juga, yaitu serutan mini. Nah, nanti si serutan-serutannya itu nanti akan kita gunakan untuk sangkar burungnya. Jadi ketika si proses bow drillnya udah berhasil, udah menjadi bara, kita transfer itu ke tinder yang berupa sarang burung itu yang dari rautan-rautan ini nanti. Nah, ini udah lumayan terbentuk, kita tinggal pakai rautan mini agar lebih bulat. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah serutan mini. Ini tuh gunanya untuk merapihkan sih sebenarnya, untuk menghaluskan. Tapi saya gunakan juga ini untuk crafting, untuk menghaluskan, atau misalnya untuk mencari rautan-rautan tipis untuk memulai perapian dan lain-lain. Ini sangat berguna dan ini murah juga. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya ini juga, kalian bisa menggunakan pisau seperti ini. Dengan cara merautnya seperti ini nih. Tentu itu akan memakan waktu yang
lumayan agak lama gitu dibanding menggunakan serutan mini ini. Jadi karena saya punya serutan mini, saya akan menggunakan serutan ini. Nah, buat kalian yang bertanya di mana saya membeli serutan mini ini saya sediakan juga di Wild Supply, Instagramnya di bawah. Silahkan kalian DM akun tersebut. Nah, saya sudah mendapatkan stick yang udah bulat. Terus selain itu saya juga mendapatkan sarang burung untuk tindernya, nanti untuk transfer dari bara ke jadi apinya melalui media tinder ini. Sekarang yang kita butuhin adalah bawahnya. Nanti kita bikin dari ini. Kalau bisa dari ini. Oke, kita bikin. Saya sudah mendapatkan. Jadi intinya buat belajar dari teknik bow drill itu sendiri, menggunakan kayu yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak juga. Ini sepertinya cocok. Ayo kita coba. Gandeng anjing. Saya nggak kasar kan, emang itu anjing. Nah, jadi untuk bow drill itu sendiri, di sini ada beberapa bagian. Di sini ada stick, terus ini ada dasarnya juga. Terus ini ada handle. Nah, handle ini sebenarnya bisa juga digunakan dengan bahan yang sama, yaitu sama seperti dasarnya. Yang penting itu untuk pegangan aja. Tapi karena saya sini punya alatnya, karena untuk berkegiatan di luar ruangan gitu, itu kita harus menyiapkan alatnya. Makanya saya punya serutan mini, punya kampak, punya gergaji, punya golok, pisau lipat, pisau skinner, dan lain-lain. Karena emang itu untuk mendukung saya berkegiatan di luar ruangan. Nah, buat yang nggak punya, bisa menggunakan bahan yang sama. Terus saya juga membutuhkan tali dan kayu yang apa namanya tuh, yang bengkok seperti ini. Ini untuk bownya. Untuk talinya, sebenarnya kita bisa menggunakan tali sepatu. Karena di sini saya punya talinya juga, ini sebenarnya bahannya sama aja sama tali sepatu. Jadi saya menggunakan tali ini. Kita ikat ke ujungnya, ke bow. Di sini juga sama. Ikat mati aja nggak apa-apa. Biar nggak lari-lari seperti dia. Yang dikejar semakin lari. Nah, untuk pertama-tama kita membutuhkan titik. Titik di sini, kita bisa tandain titiknya di tengah-tengah menggunakan pisau. Hati-hati ya dalam menggunakan pisau. Sebelum kalian membeli pisau, ada baiknya kalian mempelajari dulu etika dalam menggunakan senjata tajam. Nah, ini udah ada tandanya. Terus kita juga bikin, tumpulkan kedua ujung dari sticknya itu sendiri. Nah, kalau udah siap seperti ini, kita mulai membuat tanda di sininya. Nah, seperti ini. Ini belum. Nah, jadi kita udah punya tanda seperti ini. Nah, kita udah mempunyai tanda seperti ini. Ini untuk awalan. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah membuat celak
untuk keluarnya si partikel-partikel kecil itu yang nantinya akan menjadi bara di sini. Nah, di sini kita membuat lubang segitiga seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada celah nanti untuk mengeluarkan partikel-partikel atau serbuk-serbuk yang nanti berpotensi menjadi bara. Karena gesekan di sini itu akan tercipta panas, dan si gesekan itu menimbulkan partikel-partikel kecil yang nantinya akan terbakar oleh panas yang tadi kita buat. Seperti itulah teorinya. Mari kita lakukan. Sekarang yang kita butuhkan adalah daun. Daun ini untuk menampung nanti bara dari baranya itu sendiri. Seperti ini. Oke. Nah, ini udah ada, semuanya udah siap. Mari kita coba. Mudah-mudahan berhasil. Harus berhasil. Ini kita langsung, mungkin nanti akan ada detailnya. Udah mengeluarkan asap. Nah, kalau udah seperti ini, udah keluar asap, pertahanin, kasih agak kencang, dan ini udah nyala. Ini kelihatan baranya udah sini, dan kita siapkan ini apa, sarang burung. Ya, jadi langsung suplai oksigen ya. Yang perlu diperhatikan dari meniup ini, kita tuh harus memperhatikan arah angin. Jangan sampai si asapnya ini malah menyemur ke muka kita sendiri, berbalik gitu. Jadi selalu perhatikan arah angin. Udah nyala. Kita udah berhasil menyalakan api dari teknik bow drill seperti ini. Ini karena kita tidak akan memulai perapian yang lebih besar lagi, hanya untuk menjadi seperti ini. Jadi saya katakan kalau misalnya ini udah berhasil. Kalau misalnya kita mau melakukan perapian yang lebih besar lagi, harusnya kita berbelanja dulu. Kita harus mengumpulkan ranting-ranting kecil, dari kecil sampai ke yang besar. Terus kita bikin rautan-rautan juga dan lain-lain. Bikin apa sih disebutnya, feather stick ya, disebutnya kita feather stick, bikin yang seperti itu dan lain-lain untuk memulai perapian yang lebih besar. Jadi teknik bow drill saya katakan sudah berhasil. Mungkin nanti bakalan banyak yang bertanya-tanya, dan yang udah pernah mencoba namun belum berhasil, itu teori apa sih, itu kesalahannya tuh paling banyak adalah di memegangnya, di posisinya ya, di kuda-kudanya. Seperti ini saya praktekkan lagi satu kali lagi untuk memegang kuda-kudanya. Itu yang benar tuh seperti ini. Kaki seperti ini, yang kaki kiri ini menahan ke kayu yang di dasar. Tangan kanan memegang bow, tangan kiri ini memegang handle seperti ini. Dan jangan pernah si tangan ini kita terlalu renggang. Ini harus rapat dengan
kaki kiri. Nah, harus rapat seperti ini. Jadi tahanan itu ada di sini. Usahakan si tangan ini tuh tidak boleh bergerak kemana-mana. Ini harus statis, jangan dinamis seperti ini. Jangan bergoyang. Ya, seperti ini nih. Udah keluar lagi asapnya. Nah, si posisinya tuh seperti itu. Ini udah nyala lagi. Ini udah nyala lagi. Coba lihat. Teknik bow drill mungkin cukup sekian. Kita coba lagi teknik yang lainnya. Di sini kita ada clean and steel. Jadi si clean and steel itu, ini kita lanjut ya. Ini masih nyala nih. Teknik bow drill yang barusan. Kita lanjut ke teknik clean and steel. Oke. Nah, geng. Jadi barusan itu adalah teknik bow drill yang saya pelajari. Itu udah cukup lumayan lama. Tapi saya juga nggak berhenti untuk terus berlatih ya, belajar dan belajar. Jadi itu adalah sesi latihan saya untuk bow drill. Sekarang saya akan mempraktekkan tentang clean and steel. Nah, kalau misalnya tadi di bow drill itu adalah memanfaatkan gaya gesek dari dua bahan yang sama, yaitu kayu. Sekarang berbeda dengan clean and steel, yaitu sama gaya gesek, tapi lebih tepatnya itu benturan ya, benturan antara dua benda keras, yaitu adalah besi yang mengandung karbon, yang emang ditempa khusus untuk meningkatkan kadar karbonnya, dan ini adalah batu rajang, batu yang tingkat kekerasannya itu lumayan tinggi, seperti ini. Nah, seperti ini batu rajang yang tingkat kekerasannya lumayan tinggi, dan ini adalah besi yang mengandung karbon yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya kalian tidak mempunyai dua benda ini, saya juga bisa mempraktekannya menggunakan bahan yang cukup sederhana. Ini adalah pecahan piring, dan ini adalah besi cutter, pisau cutter. Pisau cutter ini lumayan mengandung karbon yang tinggi. Ini bisa menghasilkan percikan juga. Ini bisa sebagai alternatif untuk kalian belajar clean and steel. Dan media yang kita perlukan juga selain tinder, ini ada charcloth. Ini adalah kain arang, kain biasa, kain baju yang seperti ini yang diarangkan. Seperti ini. Nah, si kain arang ini sangat sensitif terhadap panas. Jadi ketika kita melakukan percikan menggunakan batu dan besi ini, itu akan dengan cepat ditangkap oleh kain arang ini. Jadi kita langsung praktek aja. Kebetulan di sini saya udah bikin lagi sarang burungnya. Jadi mari kita coba. Nah, ini udah nyala. Sekarang yang kita lakukan adalah mentransfernya ke sarang burung. Sekarang kita transfer ke sarang burung.
Ini udah nyala menggunakan teknik clean and steel. Nah, ini dia. Ini artinya udah nyala ya, karena saya tidak akan bikin perapian yang lebih besar lagi. Jadi saya cukupkan di teknik clean and steel ini cukup sekian, ini udah berhasil. Nah, buat kalian yang ingin mencoba tapi tidak punya batu rajang dan besi karbon ini, kalian bisa mencobanya dengan menggunakan pisau cutter dan apa sih namanya itu, keramik ya, piring keramik. Ini menghasilkan percikan juga, tapi nggak sebesar si percikan batu rajang ini sama apa namanya, besi karbon ini. Nah, geng, jadi tadi saya sudah mempraktekkan tentang bow drill dan clean and steel. Ada satu teknik lagi yang udah lama banget saya nggak praktek, yang nggak berlatih, dan hari ini rencananya saya mau berlatih, yaitu dengan memanfaatkan kapas yang saya punya ini. Kita bisa memulai perapian dengan kapas ini. Tapi selain kapas, saya juga butuh bantuan dari bekas abu, dari bekas pembakaran. Jadi si teorinya tuh kita mencari panas dari gesekan-gesekan yang nantinya kita bakalan roll. Jadi si pyrol ini memanfaatkan gaya gesek yang nantinya akan menghasilkan panas, dan si panas itu bisa kita transfer ke sarang burung ini yang sudah saya siapkan. Nah, jadi kita membutuhkan si abu hasil pembakaran ini untuk mempercepat. Sebetulnya saya pernah praktek juga. Kita bisa mengganti si media kapas ini menggunakan serabut atau ilalang-ilalang yang kita haluskan, atau dengan bantuan apapun media yang tipis, yang kering, itu bisa kita manfaatkan untuk teknik pyrol ini. Waktu dulu saya pernah dengan rautan-rautan bambu, rautan tegak ya. Saya pernah mempraktekannya rautan tegak. Rautan tegak itu adalah dengan menggunakan pisau yang ditegakkan, terus kita raut seperti ini. Ini namanya rautan tegak. Nah, si rautan tegak itu akan menghasilkan rautan-rautan yang tipis. Itu bisa kita manfaatkan untuk teknik pyrol ini. Nah, untuk kalian yang belajar, lebih mudahnya kita menggunakan kapas. Jadi sekarang kita akan praktek menggunakan kapas. Nah, jadi untuk pertama-tama kita membutuhkan kapas yang kering ya, jangan sampai lembab. Ini kayaknya ini lembab karena udah lama berada di kebun paman, tapi kita coba aja, siapa tahu berhasil. Yang kita butuhkan adalah si abu pembakaran ini. Si abu pembakaran ini kita simpan di tengah seperti ini. Nanti kita detail ya. Ini abunya, dan caranya kita roll, kita gulung seperti ini. Terus kita membutuhkan juga alat berupa kayu yang diratakan. Ini, nah, seperti ini. Terus kita padatkan, terus kita roll dengan satu arah agar lebih padat, seperti ini. Sepertinya ini udah lumayan padat, udah keras. Nah, sepertinya ini udah lumayan padat, udah lumayan keras. Kita udah bersiap untuk memulainya, yaitu dengan cara menggosoknya terus menerus. Sebagai ini saya sampaikan dulu, kalau misalnya kita bisa menggunakan teknik ini ketika berada di lapangan, karena si media ini saya ini dari batang pohon yang tumbang. Ini kira-kira sebesar lengan, dibagi dua. Yang penting kita mendapatkan sisi yang rata seperti ini. Kita bisa meratakannya menggunakan golok atau kapak atau pisau. Ini udah lama banget saya nggak praktek tentang ini. Ya mudah-mudahan ini berhasil. Sekarang kita sudah siap merol.
Nah, jadi dari teknik ini yang penting tuh media si handle-nya ini rata dan dasarnya juga rata. Kita bisa memanfaatkan batuan-batuan yang ada di dekat sungai yang besar dan lain-lain, atau misalnya kita memanfaatkan pohon tumbang yang sebelumnya kita ratakan terlebih dahulu menggunakan kapak atau golok. Bisa, yang penting rata kedua-duanya agar ketika kita merolnya itu enak. Jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut gagal karena saya pun sering gagal. Ini pun nggak tahu ini gagal atau enggak. Nah, merolnya itu bolak-balik seperti ini. Nah, ini udah menyala. Nih. Ini teknik pyro. Ini udah menyala teknik pyro. Sekarang kita coba transfer ke sarang burung. Ini udah menjadi api menggunakan teknik pyro. Karena saya tidak akan membuat perapian yang lebih besar lagi. Jadi saya cukupkan sekian, dan ini teknik pyro ini saya nyatakan berhasil dengan menggunakan media kapas dan abu hasil pembakaran. Maka bisa terjadilah teknik pyro ini. Videonya cukup sekian karena ini udah sore banget. Jadi buat kalian yang menonton, semoga ini bisa bermanfaat. Semoga kalian bisa berlatih dengan apa yang saya praktekkan hari ini. Jadi sepertinya saya akan cukupkan sampai di sini videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Seperti biasa, keep moving and stay gold. Hope you enjoy this video dan lestari.